kasih, Zat yang maha penyayang yang tak pandang sayang, dan Zat yang maha memberi pertolongan tanpa perhitungan. Salawat serta salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tetap tercurah kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tak bergaji, seorang direktur yang tak berdasi, seorang perangkul yang tidak pernah memukul, dan seorang pengajak yang tidak pernah menginjak. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Beliaulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai Master of Ceremony pada acara pelantikan kepengurusan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Safinatul Huda tahun 2021-2022 serta penutupan ta'aruf santri baru tahun pelajaran 2021-2022 yang berlangsung. Pertama, pembukaan. Disusul acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, prosesi pelantikan. Yang keempat, serah terima jabatan. Disusul acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara yang keenam, pengumuman dan pembagian hadiah. Dan yang terakhir, penutup. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudari Lubna Zuhairah. Kepada yang terhormat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Tattaqullaha yaj'al lakum
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih disampaikan. Dilanjut acara yang ketiga,
yaitu prosesi pelantikan. Sebagai Ketua Pondok Putra tahun khidmat 2021-2022 diamanahkan kepada Al-Ustadz Anwar Arsianto Bengkulu. Sebagai Sekretaris Putra tahun khidmat 2021-2022 diamanahkan kepada Muhammad Zainul Ilmi dari Malang. Sebagai Bendahara Putra tahun khidmat 2021-2022 diamanahkan kepada Al-Ustadz Abu Bakar dari Kalimantan. Koordinator tertib diketahui oleh Al-Ustadz Muhammad Faris An-Nabili dari Jombang. Berikut anggotanya. Yang pertama, Al-Ustadz Muhammad Yusuf dari Jombang. Yang kedua, Muhammad Adi Kurniadi dari Jambi. Sebagai Koordinator Keamanan Putra tahun khidmat 2021-2022 diamanahkan oleh Al-Ustadz Abdus Salam Al-Maimani, Kalimantan. Berikut anggotanya. Yang pertama, Al-Ustadz Abdul Wahid Cirebon. Yang kedua, Al-Ustadz Ahmad Hafid Maksum dari Jombang. Yang ketiga, Al-Ustadz Muhammad Rahmat Hidayat dari Jombang. Sebagai Koordinator Departemen Pendidikan diamanahkan oleh Al-Ustadz Ilham Arifin dari Jombang. Berikut anggotanya. Yang pertama, Al-Ustadz Aziz Mustafa dari Jombang.
Yang kedua, Al Ustadz Zefas Alif Gibran dari Sidoarjo. Sebagai Koordinator Departemen Kebersihan tahun Hikmat 2021-2022 diamanahkan oleh Al Ustadz Muhammad Mukni Latif dari Jombang. Berikut anggotanya. Yang pertama, Al Ustadz Muhammad Amri Kasan dari Jombang. Yang kedua, Al Ustadz Muhammad Saifuddin Zuhri, Malang. Yang ketiga, Al Ustadz Muhammad Bustanul Arifin, Surabaya. Yang keempat, Muhammad Fatoni dari Gresik. Sebagai Koordinator Departemen Koperasi diserahkan oleh Muhammad Haris Rega Pradana dari Mojokerto. Yang kedua, Muhammad Ali Sihabuddin Aminullah dari Malang. Sebagai Koordinator Departemen Kesehatan Putra tahun Hikmat 2021-2022 diamanahkan kepada Safar Sendi Tuantu Salama dari Makassar. Yang kedua, Muhammad Kevin Siteti dari Blitar. Kepada Romo Kiai Ghazi Rafiuddin, Sarjana Hukum Islam, dengan segala hormat untuk menaiki mimbar penghormatan.
kepada seluruh pengurus putra untuk kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan pelantikan kepengurusan putri. Sebagai Ketua Bangga Putri tahun khidmat 2021-2022 diamanahkan oleh Al-Ustazah Jihan Alawiyah dari Lamongan. Sebagai Ketua MTT diamanahkan oleh Al-Ustazah Nurlaili Aswiyah dari Sidoarjo. Sebagai Sekretaris Putri tahun khidmat 2021-2022 diamanahkan oleh Al-Ustazah Himma Nisaul Izzah dari Jombang. Sebagai Bendahara Putri tahun khidmat 2021-2022 diamanahkan oleh Al-Ustazah Jenis Amelia Rahayu dari Kediri. Sebagai Koordinator Departemen Tafid Putri diamanahkan oleh Al-Ustazah Arfika Aulia Karimah dari Surabaya. Berikut anggotanya. Yang pertama, Al-Ustazah Atila Salsabilatur Rizki Al-Yarah dari Lamongan. Sebagai Koordinator Keamanan Putri tahun khidmat 2021-2022 diamanahkan oleh Al-Ustazah Fitraul Jannah dari Malang. Berikut anggotanya. Yang pertama, Al-Ustazah Mazida Amalia Khairiyah dari Nganjuk.
Yang kedua, Al-Ustadzah Azamaya Kholida dari Kediri. Sebagai Koordinator Pendidikan Putri tahun khidmat 2021-2022 diamanahkan oleh Al-Ustadzah Sri Mulyaningsih dari Tegal. Berikut anggotanya. Yang pertama, Al-Ustadzah Ani Qatul Millah dari Gresik. Sebagai Koordinator Departemen Kebersihan tahun khidmat 2021-2022 diamanahkan oleh Al-Ustadzah Mami Khusmaidah dari Jombang. Berikut anggotanya. Yang pertama, Al-Ustadzah Lu'lu'un Nazilah dari Malang. Yang kedua, Al-Ustadzah A'immatul Istifadah dari Bojonegoro. Yang ketiga, Al-Ustadzah Rusmahlia Aisalma Rusli dari Lamongan. Sebagai Koordinator Kesehatan Putri tahun khidmat 2021-2022 diamanahkan oleh Al-Ustadzah Layyinul Wildasari dari Mojokerto. Berikut anggotanya. Yang pertama, Al-Ustadzah Eliza Kusuma dari Jombang. Yang kedua, Al-Ustadzah Wahyu Winterwati dari Palembang. Prosesi serah terima jabatan kepada Al-Ustadzah Nur Indah Setiawati dari Gresik. Dimohon untuk naik ke mimbar penghormatan.
acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Ghazi Rafiuddin, Sarjana Hukum Islam Al-Hafidh. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'du, para pengurus baru yang baru saja dilantik, baik putra maupun putri, seluruh para santri putra dan putri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang malam ini insya Allah yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keberkahan. Bersyukur kita kepada Allah dan bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya memberikan sambutan dalam rangka pelantikan pengurus baru Pondok Pesantren Putra dan Putri Safinatul Huda Jombang, dan sekaligus penutupan MOS masa orientasi santri yang disebut dengan apa? Tasabah Ta'aruf Santri Baru. Mudah-mudahan malam ini malam yang penuh dengan keberkahan. Walaupun awal sore tadi diguyur oleh hujan, tapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk berjuang menegakkan agama Allah melalui pesantren Safinatul Huda ini. Maka dari itu, walaupun tadi sore hujan, perlu kalian paham bahwa hujan adalah rahmat. Dan malam hari ini beberapa pengurus putra dan putri yang telah dilantik, mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah, dengan taufiknya, bahkan dengan semua pertolongan Allah, kepengurusan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Safinatul Huda Jombang pada periode 2021 dan 2022 betul-betul dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengurusnya bisa menjalankan amanah dengan baik. Para pengurusnya bisa melaksanakan roda kepengurusan, melaksanakan amanah ini dengan tulus dan ikhlas, serta berharap ridhonya Allah. Maka insya Allah roda kepengurusan di tahun 2021 dan 2022 akan lebih baik pada dengan tahun-tahun yang lalu.
Semakin tambah usia, maka semakin bertambah berpengalaman. Maka anak-anakku semua yang saya cintai, sesungguhnya Allah memilih amanah itu ila ahliha. Dan ketika kalian menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pengurus, wakil daripada pengasuh, sesuai dengan seksinya masing-masing, sesuai dengan departemennya masing-masing. Yang departemen pendidikan, juga keamanan, serta tahfidz, dan departemen yang lainnya melaksanakan program sesuai dengan amanah, melaksanakan kewajiban amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan semuanya didasari dari tulus dan ikhlas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemarin saya bilang kepada pengurus putra ketika bermusyawarah menambah pengurus atau ada beberapa yang perlu direshuffle, saya menyampaikan ketika seorang santri ditunjuk menjadi seorang pengurus, satu, berarti kalian akan menambah beban amanah. Padahal amanahmu yang pertama dari tujuan dari rumah adalah datang ke sini untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu Al-Quran, menghafalkan, melancarkan, bahkan belajar mengamalkan. Tapi ketika di dalam proses kalian berada di pesantren ini, kemudian sampean semua kok ditunjuk oleh pengasuh menjadi seorang pengurus, menjadi seorang pemimpin terhadap seluruh para santri yang lainnya, maka terimalah amanah itu dengan tulus dan ikhlas. Berarti Allah memilih kamu untuk ditunjuk kiai kamu untuk menjadikan wakilnya di dalam menjalankan roda kepengurusan. Maka jalani dengan tulus dan ikhlas. Namun beban semakin berat yang kalian emban, karena satu adalah tujuan kalian dari rumah adalah mengaji Al-Quran, memperdalam ilmu Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Maka jangan sekali-kali menjadi seorang pengurus sibuk dengan kepengurusannya tapi lupa beresnya. Apakah bisa membagi waktu? Sangat amat bisa. Semua akan kembali kepada kesadaran masing-masing. Ketika jadi pengurus, silahkan jalankan di dalam roda kepengurusan itu. Kemudian di sela-sela itu kamu harus mengambil waktu yang sebaik-baiknya untuk kamu gunakan untuk mudharasah Al-Quran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan saya katakan kepada pengurus putra, dulu saya masuk di pesantren dapat 5 hari. Itu ditimbali sama kiai, sudah dijadikan ustadz untuk mengajar tilawah. Karena kiai tahu bahwa saya punya basic tilawah. Jadi saya ngajar qiraah. Jadi guru, padahal mondok santri baru 5 hari. Yang cemburu sama saya banyak. Santri yang nyarok jadi ustadz, meliti. Tapi karena mereka tidak punya kemampuan di bidang tilawah dan saya punya kemampuan dalam waktu itu, maka kiai mengamanahkan saya untuk menjadi seorang ustadz ngajar tilawah. Waktu itu yang diajar putra dan putri. Kemudian 1 tahun selanjutnya diangkat, saya berawal dari apa? Menjadi kepengurusan itu di seksi kebersihan. Pertama saya ini jadi seksi kebersihan. Yang kedua dulu jadi humas. Tahun berikutnya dipilih menjadi humas. Tahu humas? Dulu tidak, humas itu hubungan masyarakat.
Karena dulu tidak ada orang mengirim anaknya terkait dengan uang dan bayar pondoknya dulu dengan ATM. Tapi yang ada hanya melalui wesel. Sekarang wesel sudah tidak laku lagi. Dari pondok menuju ke kantor pos itu 2 kilo. Setiap pagi saya menjalankan menjadi humas, ngontel naik sepeda unta. Dari pondok ke kantor pos, setiap semuanya santri ketika mendapatkan wesel pasti saya tahu. Putra putri sapa sing duwe duit dina iki aku paham. Sebab yang ngambil wesel saya. Yang ngambil surat di kantor pos saya, baik putra dan putri, dan termasuk membelikan koran waktu itu, membelikan koran untuk dibaca oleh kiai. Setiap hari yang memberikan koran saya, karena saya bertugas, yang beli saya, tapi bayarnya uang dari pondok, bukan karena saya kaya belikan terus, enggak, saya bagian ngambil. Dari situ saya dekat sama kiai, setiap hari ketemu kiai lebih dari 1 kali. Karena pagi setoran saya ketemu kiai dan salaman dengan kiai. Setelah itu kemudian pulang, setelah setoran selesai jam 8 pagi saya sudah mulai mengayun ontelan sepeda itu. Kemudian saya menuju ke kantor pos, kemudian ngambil wesel yang dapat wesel, ngambil surat yang dapat surat, kemudian juga saya mengambil di tukang loper koran, saya bawa tak kempit koran, numpak sepeda untuk kriek 2 kilo setiap hari. Begitu sampai di pondok, saya tidak berani memasang koran itu di Meding. Karena sebelum dibaca oleh kiai, maka kami tidak berani memasang Meding, koran di Meding. Akhirnya saya serahkan ke dalam. Begitu yang kedua sekitar jam 10, jam 11 baru ketemu sama kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mengantarkan koran ya. Oh iya, tak baca. Sesekali Pak Yai bilang, kamu di sini dulu. Tolong pijitin saya sambil beliau baca koran. Saya juga jadi tukang pijit. Pijitin kiai. Sesekali, tapi tidak setiap hari. Terus kemudian pada tahun berikutnya saya jadi apa? Saya diangkat jadi pendidikan. Yang paling lama saya jadi pendidikan. Kenapa? Ketika di pendidikan yang menata setiap malam Jumat muhadharah, saya yang menata. Kemudian ketika acara dan muhadharah itu pasti ada sambutan atas nama seksi pendidikan. Setiap Kamis saya pegang mic. Akhirnya semakin lama saya pegang mic, terlalu sering pegang mic, sampai sekarang pegang mic terus. Ceramah ke sana ke sini, ke sana sini. Ini berkahnya saya dulu di pendidikan. Setiap Kamis sambutan, setiap Kamis sambutan, memberikan motivasi kepada saya. Pernah juga jadi keamanan. Pengurus yang paling tidak enak aslinya adalah jadi keamanan. Kenapa? Harus mau siap dibenci oleh anak seluruh pondok. Terkenal seorang keamanan harus disiplin, kereng, garang, nek wedok kudu mecucuan. Terkenal jahat, bukan jahatnya sebetulnya, tapi seorang keamanan itu adalah menjalankan ketertiban, menertibkan sesuatu yang belum tertib. Akhirnya terkesan sering obrak-obrak santri, bangun, weh bangun. Akhirnya yang terjadi apa? Yang sering terjadi itu adalah dibenci santri yang lain. Saya dicalonkan ketua, pernah mengemban amanah dengan berbagai bentuk departemen.
Dan saya di antara golongan santri yang lain, bukan golongan santri yang pandai. Yang pandai di atas saya banyak, yang Qur'annya lancar di atas saya banyak. Yang menjadi tangan kanannya kiai bukan saya, cuma saya setiap hari ketemu kiai. Ternyata Allah memberikan keberkahan ilmu itu tidak hanya ketika di pesantren. Dulu saya tidak punya cita-cita untuk memperintis sebuah pesantren, karena pesantren Safinatul Huda ini bukan pesantren turunan. Saya katakan, artinya turunan itu apa? Karena bapaknya, mbahnya jadi kiai sudah punya pesantren, akhirnya saya tinggal meneruskan. Tidak. Pesantren Safinatul Huda kami ini merintis dari mulai 2011 beli tanah, kemudian nyicil gal didik sedikit demi sedikit merintis bangunan seperti apa yang saya sampaikan kemarin ketika saya memberikan materi terkait dengan santri musnya santri baru kemarin. Dan ini kita rintis pelan-pelan. Ternyata pinter di pondok, lancar Qur'annya di pondok, pinter moco kitab di pondok, belum tentu ketika pulang Allah memberikan keberkahan ilmunya. Saya katakan, ketika kamu di pondok ini khidmat ke pesantren, khidmat ke kiai, manut dawe yai, insya Allah kedekatan kamu dengan kiai setiap hari akan menjadikan kedekatan kamu dengan Allah. Kenapa demikian? Karena kita setiap hari berdoa, maka yang sering ketemu justru ketika doa itu akan sering teringat. Kiai doa sendiri, bukan berarti kiai tidak ingat sama seluruh santri semuanya selalu kami doakan. Allahumma ja'al wa dzurriyyatina wa talamidana wa talamidatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair min ahli al-Qur'anil karim alimina lil-Qur'anil karim amilina lil-Qur'anil karim hafidina lil-Qur'anil karim. Bahkan saya teruskan doanya, Allahumma ja'alna wa iyyahum minal ulama'il amilina fi ulumina wa ulumihim was-salihina fi a'malina wa a'malihim warfa' darajatina wa darajatihim fi hayatid darin bi barakatil Qur'anil karim. Itu yang setiap hari saya doakan untuk kalian. Maka yang pengurus putra jangan terlena dengan mentang-mentang jadi pengurus. Yang pengurus putri jangan terlena, jangan mentang-mentang menjadi pengurus. Akhirnya mempunyai kebebasan, metu melbu pondok, jam efektif keluar, jam malam keluar, sesuai dengan keinginannya sendiri. Jangan engkau mengambil, sekali lagi saya katakan, jangan engkau mengambil kesempatan dan mengambil kebebasan di atas namakan kepengurusan. Saya ulangi, jangan kalian mengambil kebebasan keluar masuk, tidak ikut kegiatan mengatasnamakan kepengurusan, bahwa saya pengurus, saya bertugas, tapi tidak menjalankan tugas, malah justru sering tidak menjalankan aktivitas. Maka jangan kamu bersembunyi di balik nama besar pengurus. Laksanakan dengan baik. Adik-adik kalian yang santri baru juga santri lama, berikan contoh yang baik. Insya Allah, walaupun ketika di pesantren kamu merasa tidak mampu untuk mempunyai ilmu atau tidak berkiprah terkait dengan keilmuan yang di pesantren, tapi dengan khidmatmu mungkin Allah akan memberikan karunia yang lebih di balik keberkahan ilmu yang kamu dapatkan berawal dari khidmatmu di pesantren. Amin Allahumma amin. Yang kedua, pesan saya bagi seorang santri, semua pengurus yang dilantik di sini adalah wakilnya abah, wakilnya pengasuh, wakilnya saya.
Ketika kamu membantah ke pengurus, maka berarti sama dengan membantah saya. Jadilah santri yang baik, ingat tujuanmu dari rumah. Begitu juga dengan santri yang baru, kalian 2 hari diadakan MOS, dikenalkan lingkungan, dikenalkan dengan program yang ada, mana yang harus kamu lakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana tempat-tempat yang dilarang, mana tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kalian nanti akan difahamkan oleh seluruh pengurus, sehingga jangan sampai kalian mokong, jangan sampai kalian melakukan kesalahan. Prinsipnya begini anak-anak, orang mondok itu kalau bisa jangan kena takzir. Kalau mondok kena takzir berarti kamu sudah cacat. Cacat apa? Cacat di dalam menjalankan amanah, di dalam kewajiban sebagai seorang santri. Karena ketika kamu sering melanggar aturan, sama dengan kamu melanggar pengasuh, melanggar guru, melanggar kiai. Kalau kamu sering melanggar kiainya, otomatis kamu menjengkelkan kiainya. Lah, naudzubillah, jangan sampai itu terjadi, sehingga jauh dari keberkahan ilmu. Yang pegang uang dengan sejujurnya. Jangan melakukan korupsi, menyalahgunakan hak kewenangan, menyalahgunakan uang yang ada. Hati-hati, uang itu lebih licin daripada oli, lebih licin daripada sabun. Semuanya hati-hati, karena uang itu bisa membutakan mata. Uang itu bisa mentulikan telinga. Bahkan uang itu bisa membisukan mulut jika setan sudah mengendalikan. Maka dari itu, harapan saya bersama seluruh santri, jadilah seorang wanita yang solihah. Seluruh santri putra, jadilah laki-laki yang soleh. Mudah-mudahan seluruh santri pondok pesantren Safinatul Huda ini menjadikan santri-santri yang berkualitas, menjadikan santri-santri yang bermartabat, menjadikan santri-santri yang berilmu, yang berakhlakul karimah, yang siap bertempur di masyarakat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam agama Islam. Insya Allah, jika kalian sungguh-sungguh, pasti kalian akan mendapatkan keberkahan yang ada. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa la faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Dilanjut sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ta'aruf Santri Baru tahun 2021-2022 sekaligus penutup kegiatan Ta'aruf Santri Baru 2021-2022. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Saya mewakili dari seluruh panitia, baik putra maupun putri,
Yang pertama adalah mengucapkan beribu-ribu terima kasih khususnya kepada peserta santri baru baik putra maupun putri dan seluruh panitia yang telah bertugas penuh kepada seluruh kegiatan yang berlangsung sampai detik ini. Yang kedua, saya mengucapkan atas diri pribadi saya serta seluruh rekan-rekan panitia atas kekhilafan dan meminta maaf atas apa yang kami kerjakan ada salahnya, khususnya kepada peserta santri baru baik putra maupun putri. Maka dari itu, saya di sini selain dari sambutan, maka sekaligus menutup kegiatan ta'aruf santri baru tahun ajaran 2021-2022 dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dilanjut acara yang keenam, yaitu pengumuman dan pembagian hadiah. Juara 1 regu terbaik diraih oleh kelompok Sunan apa ya? Sunan. Ayo apa? Ayo siapa? Ayo iki ayo. Selamat kepada kelompok Sunan Kalijaga dengan total poin 329. Kepada ketua kelompok dan pembinanya diharapkan untuk maju ke depan panggung. Kepada yang terhormat Ketua Pondok Putra diharap untuk menyerahkan hadiah. Ya, Mada seneng ade menang, Mada seneng. Seneng Mada ade menang. Mata gak usah panas, mata ade menang. Kalau medal lho. Kok oleh. Wis ta, Untuk selanjutnya juara 1 peserta terbaik putra diraih oleh saudara Kasan. Salah. Belum kasih dong. peserta terbaik putra diraih oleh saudara Mada dari Blitar. Silakan kepada yang namanya Mada diharap maju ke panggung. Ayo.
kacane Mas iki. Ayo mana ini? Sing entuk jajan sampai dibuat ning tong sampah Besar besar resik. bisa irek. Silakan maju ke depan panggung. Untuk penyerahan hadiahnya akan diserahkan oleh Oleh kita kasih. Kang Zen. Monggo. Iki jenenge kasan. Ojo lali kok dibagi karo kanca-kancane. Ya ampun Zeno, padha. Dasar padha. Sik rek yo, sampean kudu sambutan, kudu ngomong. Kesan apa sing mau rasakno apa ning kene mau yo, sampean ngomong. Lho kudu ngomong pokoke kok oleh gak iso. Delok aja si bapak ngono lho. Kudu ngomong sing akeh yo. Kudu ngomong pondoke piye ta sampe jelajah piye sing ngono ya. Ta delok mbak-mbak ayu-ayu. Piye? Oh keringetan. Keringetan iki yo. Sampeyan kudu ngomong ya, Cynthia, hari ini terus iki. Kesan di Pondok Sapi baik apa sampean. Oke ya. Loh, ya lah, gak usah lah. Gak usah lah, bener. Selama mau sampean kesasar tagak. Iki ana ming siji ngono. Sudah, ganti yang putri. Oh, tuh. Ceng, yang putri. Untuk yang pertama, kelompok terfavorit. Siapa ya? Hei, kelompok terfavorit. Untuk yang pertama, kelompok terfavorit Adalah diraih oleh kelompok selamat kepada kelompok Mekah. Alhamdulillah rezeki. Kepada perwakilan kelompoknya Kedua diharapkan untuk maju ke depan panggung. ayo cari kak, kita cari kak. Monggo untuk Kita cari penyerahannya. kak. Wong ayu kita cari kak. Cekrik. Dilanjut kelompok tergalau. Waduh, hanya tergalau bisa nih. Ampun iki minggu kodok diputusin iki. Yang menjadi kelompok tergalau selamat kepada kelompok tari
Mari. Apa-apa udah jomblo kabeh iki galau-galau. Silakan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan panggung. Ayo kelompok sing galau iki mang direk. Pemimpinnya rek. Ada munggah rek. Kok ono-ono ya. Ono kelompok tergalau ya. Tergalau. Ya iki lha apa kok galau ngene iki rek. Iki lho ana Pak Tong. Pak Tony iki lho. Pak Tony jomblo. Tau ganjel tau. Cek. Oke, yang terakhir ini eliminasi dari kelompok tergemes. Gemes tenar gaki. Gemes pipine tagak. Baik. Langsung saya panggilkan saja kepada kelompok tergemes putri diraih oleh kelompok Mbak Fitra. Selamat kepada kelompok dari Indonesia menjadi kelompok tergemes. Itu mbaknya. Ini loh gemes ini. Iya. Itu. Gemes aku. Oke, terima kasih untuk semuanya. Itu tadi beberapa dari juara-juara Tasaba 2021. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara pada malam hari ini bisa membawa manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru qawli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.